Saskia tidak pernah menyangka bahwa kunjungan pertamanya ke rumah keluarga calon suaminya akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Bukan karena dekorasi rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan itu, bukan karena sambutan dingin calon ibu mertuanya yang sejak awal sudah terasa seperti ujian, melainkan karena di balik pintu dapur yang setengah terbuka, di antara bau minyak bekas dan suara piring beradu, ia melihat seorang perempuan muda duduk jongkok di lantai dekat tempat cuci piring sambil memakan nasi dingin sisa makan siang dari piring orang lain dengan tangan gemetar, wajahnya pucat, rambutnya kusut, bibirnya pecah-pecah, dan mata besarnya yang muram menatap kosong seolah ia sudah terlalu lama hidup tanpa harapan. Saat itu suasana ruang tamu masih penuh senyum palsu. Bima, pria yang sudah 2 tahun menjadi pacarnya, sedang sibuk memperkenalkan Saskia kepada ayahnya, kepada pamannya, kepada saudara sepupu yang mondar-mandir dengan pakaian mahal dan tawa keras, sementara calon ibu mertuanya, Ratih, perempuan berwajah tegas dengan suara setajam silet, berkali-kali memamerkan asal-usul keluarga mereka yang terpandang, bisnis tekstil mereka yang luas, dan status sosial mereka yang, menurutnya, harus dijaga dengan sangat hati-hati. Saskia yang dibesarkan dalam keluarga pengusaha besar juga tidak asing dengan orang-orang seperti Ratih, orang yang selalu menjadikan sopan santun sebagai topeng untuk menyembunyikan rasa superior. Namun hari itu ia memaksa dirinya tetap tenang demi menghormati Bima, karena meski ia tahu keluarga pria itu keras, ia masih percaya setiap rumah punya sisi yang tak dilihat orang luar. Tapi keyakinan itu runtuh seketika ketika dari arah dapur terdengar suara bentakan, "Cepat habiskan dan cuci semuanya. Mira, jangan sampai tamu melihat wajahmu yang bikin malu itu." Saskia menoleh refleks, dan entah mengapa dadanya berdebar aneh, seolah ada sesuatu yang selama ini terkubur jauh dalam hidupnya mendadak mengetuk dari dalam. Ia meminta izin sebentar untuk ke toilet, padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah berjalan pelan menyusuri koridor menuju dapur, melewati ruang makan besar, melewati lemari porselen impor, sampai akhirnya ia berhenti tepat di ambang pintu dan melihat perempuan itu dari dekat. Gadis itu mungkin berusia 22 atau 23 tahun, lebih muda beberapa tahun darinya, mengenakan baju rumahan kusam yang kebesaran, dengan bekas memar-samar di lengan dan jari-jari yang melepuh seperti terlalu sering terkena air panas. Di hadapannya ada sebuah baskom berisi tulang ayam, nasi mengering, kuah sisa, dan ia sedang memilah mana yang masih bisa dimakan sebelum memasukkannya ke mulut dengan tergesa seperti takut keburu ketahuan. Saskia merasa mual. Bukan karena jijik pada makanan itu, tetapi karena kebiadaban orang-orang yang sanggup memperlakukan sesama manusia seperti itu di rumah yang lantainya saja lebih mahal daripada gaji tahunan banyak orang. Gadis itu menoleh saat menyadari ada orang berdiri di pintu, dan ketika mata mereka bertemu, dunia Saskia berhenti. Mata itu, bentuk hidung itu, tahi lalat kecil di bawah telinga kiri, semuanya menghantam memori paling menyakitkan dalam hidupnya. Memori tentang adik perempuan yang hilang 20 tahun lalu di pasar malam Surabaya saat keluarga mereka porak-poranda karena kebakaran besar yang menewaskan ayah dan membuat ibunya jatuh sakit. Waktu itu Saskia masih berusia 8 tahun dan adiknya, Sari, baru 3 tahun, mengenakan gaun kuning kecil dan gelang perak bertuliskan nama yang dibuat khusus oleh ibu mereka. Dalam kekacauan, asap, dan kerumunan, tangan kecil adiknya terlepas. Dan sampai ibunya meninggal bertahun-tahun kemudian, nama Sari tetap menjadi doa yang paling sering diucapkan dengan air mata. Saskia sendiri tumbuh bersama pamannya di Jakarta, menyimpan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi, karena dalam ingatannya yang paling kejam, ia merasa sempat melepaskan tangan adiknya demi meraih boneka kelinci yang jatuh, dan sepersekian detik itu menjadi lubang hitam yang menelan seluruh masa kecil mereka. Sejak dewasa ia tak pernah berhenti mencari, menggunakan koneksi, uang, detektif swasta, bahkan yayasan sosial, tetapi hasilnya nihil. Kini, di rumah keluarga calon suaminya, seorang gadis miskin yang dipaksa makan sisa di dapur menatapnya dengan mata yang sangat mirip ibunya, dan jantung Saskia berdegup begitu keras sampai ia harus berpegangan pada kusen. "Namamu siapa?" tanyanya pelan dalam bahasa Indonesia yang nyaris bergetar. Gadis itu tampak ketakutan, buru-buru berdiri, menunduk, lalu menjawab lirih, "Mira, Mbak." Nama itu bukan Sari, tetapi sesuatu dalam diri Saskia menolak percaya bahwa semua ini kebetulan. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Ratih datang menghentak dengan sandal mahal dan wajah tak senang.
Saskia, kamu ngapain di dapur? Tempat ini kotor. Ayo kembali ke depan. Biar pembantu itu menyelesaikan pekerjaannya. Katanya seolah Mira hanyalah mesin rusak yang tak pantas dilihat tamu. Pembantu itu, kata itu menusuk telinga Saskia, karena jelas gadis ini bukan pembantu biasa. Ada cara Ratih memandangnya yang lebih dekat pada penghinaan personal daripada hubungan majikan pekerja. Bima yang menyusul dari belakang hanya tertawa canggung dan berkata, "Itu adik iparku, istri adikku, tapi jangan dianggap serius. Dia memang suka cari perhatian dan malas, jadi mama sering marah." Adik ipar, istri adik Bima, berarti perempuan ini menikah dengan Arga, anak kedua keluarga itu, pria yang sejak tadi belum muncul dengan alasan sedang di kantor. Saskia menatap Bima, menunggu tanda bahwa kekejaman ini akan dibela atau dihentikan, tetapi pria itu justru memegang lengannya lembut sambil membisikkan, "Sudahlah, di setiap rumah ada urusannya sendiri. Jangan ikut campur dulu, ya." Kalimat itu jatuh lebih dingin daripada es, dan untuk pertama kalinya Saskia merasa ada sisi Bima yang tak pernah benar-benar ia kenal. Ia kembali ke ruang tamu dengan senyum tipis yang dipaksakan, tetapi pikirannya tertinggal di dapur bersama gadis bernama Mira dan piring sisa yang tadi ia lihat. Sepanjang makan malam, ia mengamati segala hal dengan ketelitian yang tak biasa. Ratih duduk di kepala meja seperti ratu yang berhak menentukan siapa makan apa. Ayah Bima, Surono, lebih banyak diam sambil menatap layar ponselnya. Bima sendiri berbicara soal rencana pernikahan mereka, venue hotel, daftar tamu, bisnis yang mungkin bisa digabungkan setelah menikah, sedangkan adiknya, Arga, datang terlambat dengan wajah tampan namun sinis, tak sedikit pun bertanya mengapa istrinya tidak duduk bersama. Sebaliknya, saat Mira muncul membawa teko teh, Arga malah mendecak dan berkata, "Jangan bikin malu di depan Kak Saskia. Berdiri yang benar." Nada itu bukan nada suami, melainkan nada sipir. Saskia memperhatikan jemari Mira gemetar saat menuang teh, lalu ketika sedikit tumpah ke alas meja, Ratih dengan cepat menjewer telinganya hingga gadis itu nyaris terjatuh. Semua orang pura-pura tak melihat, bahkan Bima hanya mengembuskan napas seperti lelah dengan insiden kecil yang katanya biasa. Sesuatu yang sangat tua dan sangat liar di dada Saskia mulai bangun, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia kubur di balik pendidikan tinggi, etika sosial, dan pembawaan elegan. Ia ingin membalik meja itu, ingin menampar satu persatu wajah yang duduk di depannya, tetapi ia menahan diri karena tahu kemarahan tanpa bukti hanya akan membuat mereka menutup rapat semua akses. Malam itu, sebelum pulang, ia sengaja meninggalkan anting di kamar tamu lalu meminta izin mengambilnya sendiri agar bisa menyelinap ke area belakang. Di lorong dekat tangga servis ia mendengar suara tangis tertahan, lalu melihat Mira sedang mencuci piring dalam gelap karena lampu dapur sengaja hanya dinyalakan setengah. Saskia mendekat perlahan, dan tanpa banyak bicara meraih pergelangan tangan gadis itu. Sentuhan itu membuat Mira tersentak dan hampir menjatuhkan gelas, tetapi saat Saskia membalik tangannya, napas perempuan itu terhenti. Di pergelangan tipis itu, tersembunyi di balik sobekan kain lengan, ada bekas gelang lama yang pernah dipotong, dan lebih penting lagi ada luka kecil berbentuk bulan sabit persis di jempol kiri, luka yang dulu didapat adiknya saat mereka berebut es serut di pasar malam. Dunia Saskia berputar. Ia menatap wajah Mira, lalu dengan suara serak bertanya, "Kamu punya sesuatu? Gelang perak, atau ingatan tentang nama lain?" Mira tampak pucat dan bingung, tetapi sorot matanya berubah aneh, seperti seseorang yang mendengar lagu lama dari mimpi. "Dulu waktu kecil, saya pernah punya gelang, tapi hilang waktu saya dijual ke panti asuhan," bisiknya. "Dijual?" Kata itu membuat tengkuk Saskia dingin. "Saya tidak ingat nama saya yang asli. Di panti saya dipanggil Murni, lalu setelah menikah mereka panggil Mira." Saskia nyaris tak mampu berdiri. Ia menggenggam kedua bahu gadis itu dan bertanya cepat, "Kamu ingat apapun? Ibu, rumah, lagu?" Mira menatapnya dengan air mata mulai menggenang, lalu sangat pelan melantunkan sepotong nada yang membuat kaki Saskia lemas. Itu lagu Nina Bobo dari ibunya, lagu yang hanya mereka bertiga yang tahu karena ibunya menggubah lirik sendiri dengan menyebut nama Saska dan Sari, panggilan masa kecil mereka. Tanpa bisa ditahan, air mata Saskia jatuh deras. Ia memeluk gadis itu erat-erat sementara Mira kaku, bingung, lalu akhirnya ikut menangis tanpa tahu kenapa dadanya terasa pecah. "Sari," bisik Saskia berkali-kali, "kamu Sari. Kamu adikku."
Mira menatapnya terperangah, seolah kata itu terlalu besar untuk diterima, lalu mundur setengah langkah dengan wajah putih. Tidak mungkin, gumamnya, tetapi tangisnya justru semakin deras. Sebelum percakapan mereka bisa berlanjut, suara Ratih terdengar dari atas memanggil kasar, dan Saskia terpaksa melepaskan pelukan itu. Ia menyelipkan kartu namanya ke telapak tangan Mira dan berbisik cepat, apapun yang terjadi, sembunyikan ini, besok aku akan kembali. Jangan percaya siapapun. Jangan bilang siapapun tentang ini. Mira hanya mengangguk gemetar. Malam itu Saskia pulang bukan sebagai calon menantu yang berbunga-bunga, melainkan sebagai kakak yang baru menemukan adiknya di neraka. Sesampainya di apartemen, ia langsung membongkar semua kotak lama berisi dokumen pencarian, foto-foto masa kecil, surat panti asuhan, dan laporan detektif. Hingga subuh ia nyaris tidak berkedip, mencocokkan usia, lokasi panti, data penjualan anak, dan jejak perpindahan. Potongan-potongan yang dulu tampak acak kini mulai menyatu. Seorang anak perempuan ditemukan sendirian di Surabaya setelah kebakaran dan kerusuhan pasar malam, dibawa ke panti swasta di Semarang, lalu diadopsi singkat oleh sebuah keluarga yang ternyata hanya mempekerjakannya sebagai pembantu kecil. Kemudian kembali ke panti ketika keluarga itu pindah ke luar negeri, lalu pada usia 18, dinikahkan lewat perantara gereja lokal dengan Arga, putra kedua keluarga Surono yang saat itu membutuhkan menantu patuh untuk merawat ibunya yang sakit serta menjadi pekerja rumah tangga gratis. Di atas kertas pernikahan itu tampak sah, bahkan seolah amal sosial karena menolong gadis panti punya keluarga. Padahal kenyataannya mereka membeli manusia hidup untuk dijadikan budak dalam rumah mewah. Saat membaca semua itu, Saskia gemetar oleh amarah yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Semua kesedihan, rasa bersalah, dan kerinduan bertahun-tahun mendadak berubah menjadi api yang punya arah. Pagi berikutnya ia tak datang sendiri. Ia membawa pengacaranya. Rendra, seorang pria tajam yang sudah lama menjadi orang kepercayaannya, juga seorang dokter forensik swasta, 2 staf keamanan pribadi, dan seorang penyelidik yang dulu membantunya mencari Sari, tapi sebelum menuju rumah Surono, Saskia lebih dulu menemui kepala yayasan yang dulu menaungi panti asuhan tempat Sari pernah tinggal. Dengan kombinasi uang, tekanan hukum, dan bukti dokumen, lelaki tua itu akhirnya mengaku bahwa bertahun-tahun lalu ada praktik penyaluran gadis-gadis muda kurang beruntung kepada keluarga kaya yang ingin pekerja patuh berkedok pernikahan. Nama keluarga Surono muncul beberapa kali dalam catatan donasi dan pengambilan wali nikah untuk anak-anak panti. Sesuatu yang membuat kasus ini bukan sekadar kekerasan rumah tangga, melainkan jaringan eksploitasi. Saskia meminta semua pengakuan direkam. Setelah itu, ia melaju ke rumah calon mertuanya dengan wajah setenang es, padahal di dalam dirinya badai sudah tak tertahankan. Ketika mobil hitamnya berhenti di depan rumah besar itu, Ratih keluar dengan senyum dibuat-buat, mungkin mengira calon menantu kaya datang membawa buah tangan atau kabar baik pernikahan. Tetapi senyum itu mati begitu melihat rombongan di belakang Saskia. Bima yang menyusul dari dalam tampak bingung. Sayang, ada apa? Kenapa bawa orang banyak? Tanyanya. Saskia menatapnya lama, seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa pria itu, lalu berkata datar, hari ini aku tidak datang sebagai calon istrimu. Aku datang sebagai kakak dari perempuan yang kalian siksa. Keheningan jatuh keras. Ratih tertawa pendek penuh penghinaan. Kakak, jangan mulai drama murahan. Gadis itu anak panti, tidak jelas asal-usulnya. Saskia tak menjawab. Ia memberi isyarat pada pengacaranya, dan Rendra langsung mengeluarkan map tebal berisi dokumen identitas, catatan panti, hasil pencocokan usia, foto masa kecil, serta surat permohonan tes DNA kilat yang sudah disiapkan. Klien kami telah memiliki dasar kuat bahwa saudari yang dikenal sebagai Mira adalah Sari Wulandari, adik kandung Nona Saskia Wulandari yang hilang 20 tahun lalu. Jika keluarga ini menghalangi akses, kami akan ajukan permintaan pendampingan polisi dan gugatan atas dugaan perampasan identitas, eksploitasi, penganiayaan, serta pernikahan dengan cacat persetujuan. Ucap Rendra dengan suara tenang. Wajah Bima berubah dari bingung menjadi tegang, lalu menjadi marah. Ini gila. Kamu percaya omong kosong pembantu itu? Katanya. Pembantu itu. Lagi-lagi kata itu keluar begitu mudah,
Dan di detik itulah sesuatu dalam diri Saskia mati sepenuhnya terhadap lelaki yang pernah ia cintai. "Jangan sebut adikku begitu," katanya pelan, tetapi justru itulah yang membuat semua orang merinding. Ratih berusaha mengusir mereka, menuduh Saskia kurang ajar, tetapi sebelum ia selesai, pintu belakang terbuka dan Mira muncul dengan wajah lebam baru di pipi kirinya. Saskia menoleh, darahnya langsung mendidih. "Siapa yang memukulmu?" tanyanya. Mira menunduk ketakutan, sedangkan Arga yang berdiri di belakangnya menjawab enteng, "Istri saya bandel, urusan rumah tangga." Kalimat itu baru selesai ketika tamparan keras dari Saskia mendarat tepat di wajahnya. Suara tamparan itu memantul di foyer seperti tembakan. Semua orang membeku, bahkan Mira menutup mulut kaget. Arga terpental setengah langkah dan menatap tak percaya. Belum pernah seumur hidupnya ada yang berani menyentuhnya. Saskia maju satu langkah lagi, matanya menyala. "Itu baru urusan kakak." Bima langsung mencoba menahan lengannya, namun Saskia menepis kasar. "Jangan sentuh aku. Kalau selama ini kamu tahu dia diperlakukan seperti ini dan kamu diam, berarti kamu sama busuknya." Surono akhirnya turun tangan, mencoba meredam dengan suara berat, menyuruh semua orang duduk dan membicarakan baik-baik, tetapi Saskia justru mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman video dari kamera kancing yang diam-diam dipasang penyelidiknya pagi itu ketika salah satu staf menyamar sebagai kurir. Dalam video terlihat jelas, Ratih melempar piring ke arah Mira. Arga menendang ember yang sedang dibawa istrinya, dan Bima berkata, "Sudah, jangan lebay, nanti kalau Kak Saskia datang, suruh dia jangan keluar dari dapur." Video itu cukup untuk merobek topeng seluruh keluarga. Wajah Bima memucat. "Kamu memasang kamera?" katanya. "Aku hanya menunjukkan siapa kalian sebenarnya," jawab Saskia dingin. Tapi pelajaran yang sesungguhnya baru dimulai. Ia meminta dokter memeriksa Mira di tempat, mendokumentasikan semua luka lama dan baru. Ia meminta penyelidik membuka foto-foto kondisi kamar sempit tempat Mira tidur, ruang bekas gudang tanpa AC dengan kasur tipis, jauh dari kamar-kamar mewah penghuni rumah. Ia meminta pengacaranya membacakan draft laporan pidana dan gugatan perdata. Satu persatu kata-kata hukum itu jatuh seperti palu di kepala keluarga Surono: penganiayaan domestik, perbudakan modern, eksploitasi ekonomi, penyamaran status pekerja sebagai anggota keluarga untuk menghindari upah, pemalsuan persetujuan pernikahan, dan keterlibatan yayasan sosial sebagai penyalur. Ratih menjerit bahwa ini fitnah, bahwa mereka justru menolong gadis panti itu, memberi makan, memberi nama keluarga, memberi atap, tetapi Saskia menatap meja makan besar yang berkilat dan berkata tajam, "Atap? Kalian memberi atap untuk anjing penjaga lebih layak daripada tempat tidur adikku. Kalian memberi makan? Kalian menyuruhnya menghabiskan sisa tulang dari piring kalian. Kalian menyebut pernikahan? Kalian menjual hidupnya demi punya budak yang legal." Tak satu pun dari mereka mampu menjawab dengan kepala tegak. Tetapi kejutan terbesar baru keluar ketika Mira, yang sedari tadi gemetar di samping Saskia, akhirnya mengangkat wajah dan berkata dengan suara lirih namun jelas, "Mereka tidak hanya menyuruh saya kerja. Mereka juga mengambil uang warisan kecil dari yayasan yang seharusnya jadi tabungan saya. Mereka bilang saya bodoh, tidak pantas pegang uang, lalu semua saya tanda tangan setelah dipukul." Saskia menoleh cepat. "Warisan kecil?" Rendra segera meminta detail, dan dari sana terungkap bahwa beberapa tahun lalu ada santunan korban kebakaran dan hibah pendidikan atas nama anak hilang yang cocok dengan data Sari, namun dana itu dicairkan oleh wali nikah palsu saat pernikahan dengan Arga berlangsung. Surono yang semula diam, kali ini wajahnya benar-benar berubah. Artinya bukan hanya Ratih dan Arga yang bermain kasar, tetapi kemungkinan besar ada penipuan keuangan yang melibatkan tanda tangan dan identitas Sari. Bima mulai panik, mencoba membujuk Saskia agar menyelesaikan diam-diam demi nama baik dua keluarga, bahkan dengan cepat berkata bahwa mereka bisa mengganti rugi berapapun, bahwa pernikahan mereka tetap bisa jalan, bahwa semua ini hanya salah paham yang diperbesar. Saat itulah Saskia tertawa, tawa yang begitu pahit sampai membuat bulu kuduk meremang. "Kamu masih bicara soal pernikahan? Setelah aku tahu calon suamiku sanggup duduk makan sambil membiarkan adikku makan sisa di lantai dapur," katanya. Ia lalu merogoh tas, mengeluarkan cincin pertunangan kecil tapi mematikan. "Pertunangan ini selesai. Mulai hari ini, yang akan sering kalian lihat bukan dekorator pernikahan, melainkan polisi, wartawan,
auditor, dan pengacara, ucapnya. Ratih lunglai di sofa, Bima membeku, Arga melotot penuh kebencian, dan Surono tampak menua 10 tahun dalam 10 menit. Saskia lalu menggandeng tangan Mira, atau lebih tepatnya Sari, dan untuk pertama kalinya memanggil nama itu lantang di rumah tersebut, "Ayo pulang Sari." Kata pulang membuat adiknya terseduh hebat, seolah jiwanya yang bertahun-tahun dipaksa percaya bahwa ia tak punya siapa-siapa akhirnya diizinkan hidup lagi. Tetapi Arga mendadak maju dan mencengkeram lengan Sari, menolak melepaskan, berteriak bahwa itu istrinya, bahwa siapapun tidak boleh membawa istri orang sembarangan. Detik berikutnya salah satu petugas keamanan Saskia menahan tangan lelaki itu, sementara Rendra menunjukkan surat permohonan perlindungan sementara yang telah ditandatangani Lembaga Bantuan Perempuan karena ada indikasi kekerasan. "Tuan Arga, jika Anda memaksa menahan korban saat ini, kami akan menambah pasal perampasan kemerdekaan," katanya tegas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Arga tampak takut. Saskia membawa Sari keluar rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan keluarga Surono yang seperti baru terkena petir di siang bolong, namun ia belum puas hanya dengan mengambil adiknya. Ia ingin mereka merasakan runtuhnya dunia sedikit demi sedikit, sama seperti dunia Sari diruntuhkan tiap hari selama bertahun-tahun. Begitu tiba di apartemennya, ia memerintahkan timnya bergerak di 3 arah sekaligus. Pertama, membawa Sari ke rumah sakit premium untuk pemeriksaan menyeluruh dan konseling trauma. Kedua, mengajukan tes DNA resmi ekspres. Ketiga, membocorkan secara terukur kepada seorang jurnalis investigasi terpercaya soal dugaan eksploitasi gadis panti oleh keluarga pengusaha tekstil. Saskia tahu perang seperti ini tak cukup hanya di ruang hukum. Opini publik harus dibalik sebelum keluarga Surono sempat membentuk narasi bahwa ia sekadar calon menantu dendam. Hasil tes DNA keluar 2 hari kemudian dan mengonfirmasi dengan probabilitas hampir mutlak bahwa Sari memang adik kandungnya. Saat membaca hasil itu, Saskia menangis di ruang konsultasi sambil memeluk Sari yang masih tampak seperti bermimpi. 20 tahun pencarian, 20 tahun rasa bersalah, 20 tahun doa ibunya yang tak sempat terkabul di dunia, akhirnya dijawab dalam cara paling kejam dan paling ajaib. Mereka menghabiskan malam itu membuka kotak kenangan, foto lama, lagu Nina Bobo, cerita kebakaran, dan detail-detail kecil yang memicu kilatan ingatan di kepala Sari, bau kue lapis buatan ibu, nama kucing mereka dulu, tangga kayu rumah lama, dan suara Saskia kecil memanggil, "Sari, jangan lari." Setiap ingatan yang kembali membuat Sari menangis, bukan hanya karena bahagia telah ditemukan, tetapi juga karena menyadari betapa panjang hidupnya dirampok oleh orang-orang yang memanfaatkannya. Saskia menebus semua itu dengan kesabaran luar biasa. Ia tidak memaksa Sari bicara ketika belum siap, tidak menyentuh luka tanpa izin. Hanya duduk di sampingnya, menyuapi makanan hangat, menyisir rambutnya, dan berulang kali berkata, "Sekarang tidak ada yang boleh menyakitimu lagi." Tapi keluarga Surono jelas tidak tinggal diam. Pada hari ketiga, mereka meluncurkan serangan balik. Ratih menghubungi beberapa relasi media untuk menyebarkan gosip bahwa Saskia mengalami gangguan emosi menjelang pernikahan, bahwa gadis yang diaku adiknya itu sebenarnya psikopat dari panti, bahwa keluarga mereka justru korban pemerasan. Bima berkali-kali menelepon dan mengirim pesan panjang, kadang minta maaf, kadang menyalahkan ibunya, kadang menyalahkan Arga, kadang memohon bertemu 4 mata. Sementara Arga mengirim ancaman terselubung bahwa Sari punya kewajiban sebagai istri, dan bisa dituntut kabur. Sayang bagi mereka, Saskia bukan perempuan yang bisa diintimidasi dengan mudah. Ia membalas dengan peluru yang jauh lebih rapi. Konferensi pers kecil bersama Lembaga Perlindungan Perempuan, menampilkan bukti DNA, rekam medis luka-luka Sari, foto kondisi tempat tinggalnya, serta pernyataan dari mantan penghuni panti lain yang ternyata pernah mengalami penyaluran serupa. Berita itu meledak, tagar tentang budak di rumah mewah, dan menantu panti dijadikan babu meroket, publik murka. Apalagi setelah jurnalis investigasi menemukan bahwa perusahaan tekstil Surono selama ini rajin membangun citra sosial lewat donasi ke panti asuhan. Padahal diduga memanfaatkan jaringan itu untuk mencari perempuan patuh, pesanan bisnis mulai dibatalkan, investor meminta klarifikasi, dan mitra dagang asing yang sensitif pada isu hak asasi manusia mulai menjaga jarak. Surono yang selama puluhan tahun membangun nama keluarga sebagai terhormat mendadak jadi bahan cemo di media.
Ratih tak lagi bisa muncul di acara arisan sosialita tanpa bisik-bisik menusuk. Bima yang sebelumnya digadang-gadang akan masuk dewan direktur malah dibekukan posisinya karena takut reputasi perusahaan makin rusak. Semua itu baru permulaan. Pelajaran sesungguhnya yang diberikan Saskia adalah membuat mereka merasakan tidak berdaya di medan yang biasanya mereka kuasai. Uang dan kuasa. Lewat audit mendalam, tim hukumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam transfer dana CSR perusahaan ke Yayasan Panti, serta pembayaran tunai kepada pihak perantara pernikahan Sari. Satu persatu dokumen diserahkan ke aparat. Beberapa rekening perusahaan diperiksa, proyek besar tertahan, dan rumah keluarga Surono didatangi petugas hampir tiap minggu. Ratih yang dulu begitu pongah mulai tampak kurus, matanya cekung, sementara Arga menjadi sasaran kebencian publik setelah foto-foto luka Sari beredar. Tetapi bagi Saskia, hukuman paling penting bukan hanya apa yang dilihat orang, melainkan apa yang mereka rasakan di dalam rumah sendiri. Ia sengaja membeli utang kecil salah satu anak perusahaan tekstil Surono lewat perusahaan investasinya, lalu menggunakan hak kreditor untuk menekan restrukturisasi yang membuat likuiditas keluarga itu menipis. Hasilnya, beberapa aset mewah harus dijual diam-diam. Mobil sport Arga menghilang dari garasi, perhiasan Ratih tak lagi muncul di acara, dan yang paling memukul adalah Bima harus melihat calon masa depannya runtuh bukan karena pesaing bisnis, melainkan karena kebusukan rumahnya sendiri yang ia biarkan. Suatu malam, saat hujan deras memukul jendela penthouse Saskia, Bima akhirnya berhasil menemui dirinya di lobi gedung setelah menunggu berjam-jam. Wajah pria itu tampak kacau, jauh dari sosok rapi yang dulu selalu menawan. Dan ketika Saskia turun dengan mantel panjang serta wajah dingin, ia nyaris berlutut, "Aku salah, aku benar-benar salah, aku tahu aku pengecut. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan separah itu. Tolong hentikan semuanya. Aku akan bantu Sari cerai. Aku akan keluar dari rumah itu. Aku akan lawan Mama dan Arga. Beri aku satu kesempatan." Katanya terbata. Kata-kata itu mungkin akan menggoyahkan hati Saskia jika diucapkan sebelum ia melihat adiknya makan sisa di lantai. Tetapi kini semua sudah terlambat. Ia memandang Bima lama sekali, lalu berkata pelan, "Masalahmu bukan karena kamu tidak tahu. Masalahmu karena kamu tahu dan memilih nyaman." Seorang laki-laki yang bisa duduk diam saat perempuan lain diinjak di rumahnya bukan pasangan, melainkan ancaman yang menunggu giliran. Bima terdiam seperti tertampar oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. "Pelajaran pertama untukmu, Bima," lanjut Saskia, "jangan pernah kira diam itu netral. Diammu ikut memukuli adikku." Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan pria itu basah oleh hujan dan penyesalan. Sementara itu, pemulihan Sari tidak berjalan mulus. Ada malam ketika ia terbangun sambil menjerit, mengira Ratih memanggilnya. Ada saat-saat ia meminta izin untuk makan padahal makanan di depannya miliknya sendiri. Ada kebiasaan menunduk dan meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan. Setiap momen seperti itu mematahkan hati Saskia sekaligus menguatkan tekadnya. Ia membawa terapis trauma terbaik, mempekerjakan pengajar privat agar Sari bisa melanjutkan pendidikan yang dulu diputus, bahkan mengajak penata gaya dan ahli perawatan untuk membantunya kembali mengenali tubuh dan harga dirinya. Pelan-pelan, gadis yang dulu kusut dan ketakutan mulai berani menatap mata orang saat bicara, mulai memilih pakaian sendiri, mulai tertawa kecil ketika menonton film, dan mulai berkata, tidak tanpa gemetar. Bagi Saskia, setiap kemajuan kecil itu lebih memuaskan daripada jatuhnya saham perusahaan Surono, namun luka terdalam Sari ternyata bukan hanya pada tubuh, melainkan pada keyakinannya sendiri sebagai manusia yang pantas dicintai. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman rumah baru yang dibelikan Saskia untuk mereka tinggali bersama, Sari tiba-tiba bertanya, "Kak, kalau dulu aku tidak hilang, apakah aku akan tetap dicintai? Atau aku memang dari awal selalu menyusahkan orang?" Pertanyaan itu membuat Saskia merasa dadanya sobek. Ia memegang wajah adiknya dan menjawab dengan air mata, "Kamu tidak pernah menyusahkan siapapun. Yang salah adalah orang-orang yang menjadikan kehilanganmu sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Kamu dicintai, bahkan waktu aku belum bisa menemukanmu. Setiap ulang tahunmu aku selalu beli kue. Setiap malam ibu selalu menyebut namamu. Kamu tidak pernah hilang dari kami, hanya dicuri." Kata dicuri membuat Sari menangis terisak dan memeluk kakaknya erat-erat.
Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur tanpa mimpi buruk, sementara proses hukum terus berjalan. Arga semakin brutal dalam usahanya menyelamatkan diri. Ia menyuap seorang mantan pengasuh panti untuk memberi kesaksian palsu bahwa Sari menikah atas kemauan sendiri dan kerap mencuri di rumah. Tetapi sandiwara itu runtuh ketika jurnalis menemukan transfer dana ke rekening pengasuh tersebut beberapa hari sebelum konferensi pers tandingan. Ratih mencoba memakai jalur agama dan budaya, mengatakan bahwa istri wajib patuh, bahwa masalah rumah tangga tak boleh dibawa keluar. Tetapi argumen itu justru memicu kemarahan publik yang lebih besar karena terbaca sebagai pembenaran kekerasan. Surono yang dari awal cenderung diam akhirnya muncul di televisi lokal untuk meminta maaf atas kesalahpahaman, namun wajah datarnya dan kalimat yang terlalu hati-hati hanya membuat orang yakin ia sedang menyelamatkan bisnis, bukan menyesali nasib menantunya. Di saat bersamaan, Saskia meluncurkan langkah yang benar-benar membuat keluarga itu limbung. Ia membeli mayoritas kecil saham perusahaan pemasok utama tekstil mereka melalui perusahaan cangkang yang legal, lalu memutus kontrak pasokan dengan alasan pelanggaran etika. Tanpa bahan baku murah, biaya produksi Surono melonjak, pesanan telat, dan karyawan mulai resah. Ratih yang dulu suka memerintahkan Sari bekerja sampai tengah malam kini harus melihat lini bisnis keluarganya goyah dari dalam. "Kamu menghancurkan hidup kami," teriak Ratih saat akhirnya bertemu Saskia di sidang mediasi perceraian nih. Saskia yang duduk anggun dengan setelan putih hanya menatapnya dingin lalu menjawab, "Tidak, Bu Ratih. Saya hanya mematikan mesin yang selama ini digerakkan oleh penderitaan adik saya." Sidang perceraian itu sendiri menjadi tontonan publik yang memilukan. Sari duduk dengan tangan dingin dan punggung tegang, berhadapan dengan Arga yang masih sesekali melirik tajam seperti ingin menanam ketakutan lama, tetapi kali ini ia tak sendirian. Saskia duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat, dan setiap kali hakim bertanya, Sari menjawab meski suara kadang bergetar. Ia menceritakan bagaimana ia dipaksa bangun pukul 4 pagi, memasak untuk seluruh keluarga, makan paling akhir, tidur paling akhir, dilarang memegang uang, dilarang keluar rumah sendiri, dipukul jika salah menyetrika, diseret rambutnya jika menjawab lambat, dan dipaksa melayani kebutuhan suami yang tak pernah melihatnya sebagai manusia. Ruang sidang sunyi, beberapa orang menunduk, dan bahkan hakim yang biasanya dingin tampak menahan emosi. Arga berkali-kali membantah, menyebut istrinya lemah mental, tetapi bekas luka, foto, saksi, dan catatan medis berbicara jauh lebih keras daripada kebohongannya. Putusan perceraian keluar lebih cepat dari dugaan, disertai perintah perlindungan dan proses pidana terpisah. Ketika mendengar palu hakim diketuk, Sari tampak seperti baru belajar bernapas. Ia menoleh pada Saskia dengan mata penuh air dan senyum kecil yang gemetar, lalu berbisik, "Aku bebas." Saskia memeluknya dan menjawab, "Iya, kamu bebas." Namun Saskia belum menganggap pelajarannya selesai. Ia ingin mereka mengingat rasa sakit ini sepanjang hidup. Beberapa minggu kemudian, ia menggelar acara amal besar atas nama yayasan baru yang didirikannya untuk perempuan-perempuan korban eksploitasi domestik dan anak-anak panti yang rentan diperdagangkan melalui pernikahan. Media, pebisnis, aktivis, dan tokoh penting hadir. Di panggung utama, setelah memutar video singkat tentang perjuangan penyintas, Saskia naik bersama Sari yang kini tampil anggun dalam gaun sederhana berwarna biru pucat. Publik terkagum karena banyak yang baru sadar gadis yang dulu mereka lihat di berita sebagai menantu panti, ternyata punya kemiripan luar biasa dengan pewaris konglomerat Saskia Wulandari. Lalu di depan semua kamera, Saskia berkata, 20 tahun lalu saya kehilangan adik saya. Saya mencarinya kemana-mana dan menemukannya di rumah orang-orang terhormat, diperlakukan lebih rendah daripada sampah. Hari ini saya tidak berdiri di sini hanya sebagai kakak yang berbahagia karena menemukan darah dagingnya kembali. Saya berdiri sebagai saksi bahwa kekerasan paling kejam sering bersembunyi di balik pagar tinggi, meja makan mewah, dan mulut yang pandai bicara soal moral. Kalimat itu langsung viral. Lebih pedih lagi ketika ia menambahkan, keluarga yang menyiksa adik saya mungkin bisa kehilangan bisnis, aset, bahkan nama baik. Tapi hukuman terbesar mereka adalah mengetahui bahwa perempuan yang mereka paksa makan sisa ternyata adalah pewaris sah dari keluarga yang jauh lebih besar daripada mereka dan mereka menghancurkan diri sendiri dengan tangan mereka sendiri. Itu dia, pelajaran yang paling menancap.
Ratih yang menonton dari rumah konon pingsan saat tahu publik kini melihat keluarga mereka bukan hanya kejam, tapi juga bodoh secara tragis karena telah menghina dan menyiksa perempuan yang, andai kata diperlakukan baik, bisa saja menjadi jembatan emas bagi nasib mereka. Bima disebut-sebut menutup diri berhari-hari setelah konferensi amal itu, karena untuk pertama kali ia benar-benar memahami apa yang hilang bukan cuma pertunangan, melainkan masa depan yang ikut ia bakar dengan kepengecutannya. Arga sendiri akhirnya ditahan sementara saat penyidikan pidana menemukan bukti transfer dana tabungan Sari ke rekening pribadinya dan rekaman CCTV kekerasan fisik. Foto penahanannya, dengan kepala tertunduk dan tangan diborgol, beredar di seluruh media. Saskia melihat foto itu tanpa ekspresi, hanya menaruh ponselnya dan kembali menyuapi sari sup hangat. Ia tahu membalas dendam bukan soal menari di atas kehancuran orang lain, melainkan memastikan korban tak perlu lagi menunduk untuk hidup. Waktu berlalu, dan rumah yang dulu menjadi penjara Sari perlahan berubah menjadi bangunan kosong penuh gema. Ratih jarang keluar, Surono sibuk mengurus perkara hukum dan perusahaan yang makin mengecil. Bima keluar dari posisi eksekutif dan pergi entah kemana selama beberapa bulan, sementara nama keluarga mereka yang dulu dipuja kini selalu dikaitkan dengan eksploitasi menantu panti. Di sisi lain, hidup Saskia dan Sari mulai menata diri dengan cara yang hampir terasa mustahil setahun sebelumnya. Mereka pindah ke rumah bergaya kolonial yang hangat dengan taman bunga Kamboja, jauh dari suasana rumah Surono yang dingin dan penuh aturan. Sari mulai kuliah paket dan kursus desain kue karena ternyata ia sangat berbakat membuat roti serta menghias makanan. Mungkin ironi pahit setelah bertahun-tahun dipaksa mengurus dapur tanpa dihargai. Saskia mendukungnya penuh, bahkan membuka studio bakery kecil atas namanya. Setiap kali melihat Sari berdiri di dapur modern yang terang, tertawa bersama pegawai, mencicipi frosting dengan wajah ceria, Saskia merasa ada bagian jiwanya yang lama hilang akhirnya pulang. Namun masa lalu tak hilang begitu saja. Suatu malam, tepat setahun setelah hari pertama ia melihat adiknya makan sisa di lantai, Sari mengajaknya ke dapur rumah baru. Di sana sudah ada 2 piring, nasi hangat, ayam panggang, sambal terasi, dan sayur bening, menu sederhana yang mirip makanan rumah mereka dulu. Sari duduk, memandang makanan itu lama, lalu berkata lirih, "Dulu aku selalu makan berdiri di sudut sambil takut seseorang datang memukul karena aku terlalu lama. Sekarang aku ingin makan dengan tenang, duduk bersama kakakku." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat Saskia langsung menangis. Mereka makan malam itu dengan air mata dan tawa kecil, dan untuk pertama kali sejak kehilangan terjadi, Saskia merasa mungkin ibunya di tempat yang lebih baik akhirnya bisa beristirahat. Tetapi semesta rupanya masih menyimpan babak penutup yang tak kalah mengguncang. Beberapa bulan kemudian, Bima datang lagi, kali ini bukan dengan wajah putus asa meminta kesempatan, melainkan dengan mata cekung dan map dokumen. Ia meminta bertemu tidak sebagai mantan kekasih, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih berpihak. Saskia sempat menolak, namun Sari yang sudah lebih kuat justru berkata, "Temui saja, Kak. Kali ini kita tidak takut." Dalam pertemuan di kantor pengacara, Bima mengaku bahwa sejak skandal meledak, ia menemukan banyak hal tentang keluarganya yang bahkan tak ia tahu. Ternyata ibunya dan Arga pernah beberapa kali menikahkan gadis-gadis panti dengan kerabat jauh atau kenalan bisnis, bukan untuk kebahagiaan mereka, melainkan untuk mendapatkan pekerja rumah tangga murah yang legal dan bisa dikendalikan. Beberapa tidak bertahan lama, ada yang kabur, ada yang dipulangkan diam-diam, ada yang entah kemana. Bima menyerahkan dokumen rekening, cat lama, dan nama-nama pihak yang terlibat, karena katanya ia tak sanggup lagi memikul dosa diam. Saskia memandangnya dengan hati yang tetap dingin, tetapi ia menerima dokumen itu demi korban lain. "Kenapa sekarang?" tanyanya. Bima menunduk, lama sekali, lalu menjawab, "Karena aku baru mengerti jadi manusia ternyata harus memilih saat pilihan itu menyakitkan. Dan aku terlalu lama tidak memilih. Itu bukan penebusan penuh, tapi setidaknya bukan lagi kepengecutan total." Dari dokumen itu, kasus melebar, beberapa pihak lain diperiksa, dan Yayasan Sari, yang akhirnya diberi nama Rumah Pulang, menerima banyak laporan baru dari perempuan-perempuan yang mengalami nasib serupa. Saskia dan Sari memutuskan menggunakan sebagian aset ganti rugi dari perkara perdata untuk membiayai rumah aman, bantuan hukum, dan pelatihan kerja.
Publik yang awalnya hanya haus drama kini perlahan melihat bahwa kisah ini tidak berhenti pada pembalasan, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, pemutusan rantai kekerasan. Bertahun-tahun kemudian, ketika wartawan kembali menulis kisah mereka sebagai dongeng pahit dua saudara yang dipertemukan oleh kekejaman, Saskia hanya tersenyum tipis. Tidak ada dongeng dalam darah, air mata, dan malam-malam panjang menenangkan adik yang trauma. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan manusia, sebagian sangat kejam, sebagian sangat berani. Dan jika orang bertanya apa pelajaran yang ia berikan kepada keluarga mantan calon mertuanya, jawabannya sederhana. Ia membuat mereka kehilangan hal-hal yang selama ini mereka anggap paling berharga, nama baik, harta, kuasa, dan rasa aman, karena mereka telah lebih dulu merampas hal-hal itu dari adiknya. Pada akhirnya, Ratih mungkin masih hidup dengan rumah yang lebih kecil dan status sosial yang hancur, Surono mungkin masih sibuk menyelamatkan sisa bisnis, Arga mungkin harus mengingat suaranya sendiri dipanggil dari balik jeruji, dan Bima mungkin selamanya menanggung rasa bersalah atas diam yang ia pilih. Tetapi bagi Saskia, hukuman paling telak bukanlah semua itu. Hukuman paling telak adalah kenyataan bahwa perempuan yang mereka anggap tak punya asal-usul, tak pantas duduk semeja, tak layak makan makanan hangat, ternyata adalah Sari Wulandari, adik kandung Saskia Wulandari, pewaris keluarga besar yang pengaruhnya jauh melampaui mereka, dan saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Mereka sendiri yang mengajari Saskia bahwa belas kasihan kepada orang kejam hanya akan melahirkan korban baru, dan karena itu ketika hari itu ia berdiri di ambang dapur, melihat adiknya makan sisa di lantai seperti makhluk yang tak punya martabat, Saskia tak hanya menemukan saudara yang hilang, ia juga menemukan versi dirinya yang baru, versi yang tak akan pernah lagi membiarkan darah dagingnya diinjak, versi yang sanggup meruntuhkan satu keluarga demi menyelamatkan satu jiwa, versi yang pada akhirnya membuktikan bahwa seorang kakak tidak selalu datang membawa pelukan lembut. Kadang ia datang seperti badai, mengguncang rumah-rumah busuk sampai fondasinya pecah, lalu menggandeng adiknya keluar menuju tempat yang akhirnya pantas disebut pulang.